Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berhari libur ya. Pagi ini kita masih tetap nih belajar di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection David R. Hawkins. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa dulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Aswar? Halo. G. Monggo. Oke ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita masuki daily reflection yang ke 25. Jadi bahwa momen saat ini itu adalah satu-satunya realitas yang sedang dialami. Jadi momen saat ini adalah satu-satunya kenyataan yang teralami gitu ya. Tapi itu kan yang dialami oleh diri kan. Jadi diri itu waktunya adalah ya saat ini, waktu abadi. Aku itu waktunya waktu abadi. Sementara yang lainnya itu hanyalah abstraksi dan konstruksi mental. Yang lainnya itu maksudnya orang ya. Orang itu dia mengalami waktu yang terbagi-bagi. Kalau bahasa mana bilangnya itu tidak dahu gitu ya, terbagi-bagi. Tetapi kan aku itu kan sifatnya ganda, abadi sekaligus terbagi-bagi. Problemnya kan adalah ketika kita hanya mengetahui sifat aku itu pada orang, itu repot. Sehingga kemudian tuh kita mengira, menyimpulkan bahwa ya aku itu orang. Itu kan problemnya. Jadi kenyataan itu kenyataan pada apa? Kenyataan pada aku murni gitu, dan kenyataan pada aku orang, kan gitu ya. Kalau kenyataan pada aku murni, ya tentu saja ya momen itu hanya saat ini yang abadi. Tetapi kenyataan pada aku orang ada juga yang situ ada proses abstraksi dan mental construct. Jadi apa namanya? Pembagi-bagian kenyataan. Ya, mental construct itu kan dia pembagi-bagian kenyataan itu. Dibagi-bagi dalam ya konsep-konsep ruang atau konsep-konsep waktu.
Ya, seperti itu. Jadi ada aku murni dan ada aku yang sudah hadir dalam dunia gitu. Maka kemudian tuh aku ya hadir dalam kenyataan yang sudah terbagi-bagi. Jadi aku itu hadir dalam kenyataan yang utuh dan dia hadir dalam kenyataan yang terbagi-bagi. Jadi ya itu apa namanya? Seolah-olah kontradiktif. Jadi seolah-olah kontradiktif. Kontradiksi. Jadi ada sifat kontradiksi pada kenyataan. Bertentangan. Bertentangan. Dia abadi sekaligus terputus-putus. Fana. Tidak ada. Dia utuh sekaligus terpisah-pisah. Kan itu kan sifat-sifat kenyataan yang kontradiktif. Ini itu pernah kenyataan semacam ini itu menjadi atau pada abad 18 itu dibahas oleh Immanuel Kant. Istilahnya dia itu antinomi. Ya. Ada istilahnya itu namanya antinomi. Bukan antimo. Makanya sering-sering baca filsafat. Itu jangan-jangan Mas Soar nulis antimo. Enggak, antinomi. Antinomi itu maksudnya dua hal yang saling bertentangan. Tetapi masing-masing itu benar pada diri masing-masing. Itu namanya antinomi. Bertentangan, kalau dibandingin itu bertentangan. Tetapi kalau diperiksa satu-satu, ini benar, itu juga benar gitu. Itu namanya antinomi. Ya kan? Itu gimana? Itu dibahas oleh Immanuel Kant, seorang filsuf abad 18. Jadi bagaimana cara mengatasi yang antinomi ini? Yang benar yang mana sebenarnya? Kan nggak bisa keduanya. Akhirnya dua-duanya itu benar, tetapi pada wilayah yang berbeda. Kan muncul, harus ada kategori gitu kan. Bahwa dia benar, tetapi itu pada dimensi yang berbeda. Muncul istilah yang kemudian persoalan semacam ini oleh Immanuel Kant itu diatasi dengan pembuatan kategori. Diatasi dengan membuat kategori pengalaman. Ada yang pengalaman disebut fenomena, ada pengalaman yang disebut nomena. Itu cara Immanuel Kant untuk membuat kategori. Jadi membuat kategori itu penting. Biar nggak bingung. Seperti itu. Oke. Jadi sama aja kan misalnya gini. Kemarin ada Mas Cami ngirim ada orang protes. Ini pencerahan atau jualan sih katanya. Ya, itu bagi saya ya dia belum terbiasa hidup dalam atau belum terbiasa menghadapi antinomi. Masih harus ini tuh jualan apa pencerahan? Ya keduanya lah.
tergantung kamu mau melihatnya 360 derajat atau 180 derajat. Kalau pencerahan 360 derajat utuh, ya pasti itu ada orang di situ. Lagi pula kan pemodelan kita itu kan pemodelan 360 derajat. Nggak ada pemodelan hanya 180. Kalau bahas pencerahan itu, kalau kamu menjadi malaikat, ya enggak dong. Telapak kaki ini itu masih nginjak bumi. Itu yang kadang-kadang itu memang berat. Berat kalau terbiasa dalam pola pikir dikotomis. Ya aku itu punya alam murni, tapi juga punya alam manusia. Itu kira-kira. Itu namanya pencerahan 360 derajat. Dan itu memang orang di Indonesia itu ya sikap dikotomis antara spirit dan materi itu ya belum selesai belum dibereskan, sehingga kemudian orang tuh terbiasa kalau ngomong spiritual tuh harus aku murni tok, ya kan? Enggak dong. Dia kan prinsipnya itu bukan aku murni lalu manusia, kan bukan begini kan model kita kan adalah transcend include. Ya aku itu transcend tetapi sekaligus dia include pada orang gitu. Itu Mas Canim cara jawabnya, jangan langsung dihapus, gemetar terus dihapus. Timbangannya bikin kacau terus dihapus. Tuh, dikira kalau tercerahkan nggak butuh duit apa. Kita sudah tidak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan aku itu bersifat ganda. Dia transcend, tetapi dia include sebagai manusia. Itu kan cara kita menangani antinomi kan. Cara kita menangani antinomi itu ya transcend sekaligus include. Makanya oleh Hawking itu Immanuel Kant tuh kayaknya terkalibrasinya tinggi. Immanuel Kant. Seperti itu. Jadi itu perlu ya, itu perlu. Makanya nggak bisa hanya meditasi-meditasi itu, harus kuliah ini biar bisa bagaimana sih mengatasi hal-hal yang sifatnya antinomi. Gitu. Nah, kemudian tuh kita mensifati aku, dia transcend sekaligus include sebagai manusia. Itu kan cara kita mensifati aku, biar ini cara kita untuk mengatasi antinomi. Jadi cara gambarnya itu bahwa aku itu transcend, tapi include sebagai manusia. Gitu cara gambarnya. Itu cara kita mensifati aku. Seperti itu. Jadi bagaimana sifat aku? Ya, dia transcend. Dia di alam, tapi dia sekaligus include sebagai orang. Orang di sini itu bukan hanya diukur dari tubuh satu orang. Orang di sini itu adalah satu dunia. Karena nggak mungkin orang itu bisa hidup kalau nggak makan
nggak makan. Orang itu nggak bisa hidup kalau dia nggak ngirup udara. Jadi orang itu ya termasuk pohon. Gitu. Ada pohon di situ, ada masyarakat. Jadi yang disebut orang itu bukan hanya satu tubuh, dia adalah dunia. Dia adalah dunia. Jadi di sini nih Hawking ngomongin ya. Hawking itu di Daily Reflection yang ke-25 ini. Hawking itu hanya ngomongin aku murni. Aku murni itu dia hanya saat ini. Seperti itu. Jadi kalau ngebaca Hawking, kemudian pemodelan dunianya itu belum beres, itu bisa kacau. Oh berarti ini enggak ada ya waktu terbagi-bagi. Akhirnya kamu enggak bayar angsuran. Akhirnya kamu enggak bayar angsuran. Akhirnya ketika melihat aktivitas aku sebagai manusia, kamu ini pencerahan apa ora sih? Nah itu kamu masih belum tercerahkan. Ya, aku itu yang murni sekaligus ya persepsi, konsepsi. Yang penting yang murni itu dia sifatnya itu transcend itu sekaligus include atau include sebagai manusia sekaligus murni. Makanya kemudian tuh sahadatnya tidak cukup hanya la ilaha illallah, kudu ono Muhammad Rasulullahnya. Karena kamu tuh include gitu loh. Kalau sahadatmu hanya la ilaha illallah itu malaikat. Sahadatnya itu harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sebenarnya kan sifat aku yang murni sekaligus dia include sebagai orang gitu. Itu makna sahadat. Jadi sahadat itu sebagai posisi filosofis. Posisi filosofis. Ya kan? Bukan hanya pintu surga, itu pintu juga bumi. Kunci. Bukan hanya kunci surga, tapi kunci dunia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita tidak membuang sifat include kita, include-nya aku sebagai orang. Tidak membuang itu. Makanya tanyain, kamu sudah punya belum pendasaran aku? 3 pendasaran aku kamu. Karena ini kalau nggak diterangin dengan baik, akhirnya apa? Kemudian kalau orang ngomongin pencerahan, itu hanya pencerahan 180 derajat. Nggak ada include-nya. Lah, kenyataan include kok. Dan kita ya sudah dikasih sanad kita itu adalah transcend yang include. Transcend yang include. Gitu. Jadi kita bukan hanya transcend toh keluarga nggak diurus. Ya kan? Transcend toh saldo kosong. Enggak. Itu bukan begitu. Sahadat kita itu adalah transcend yang include sebagai orang. Itu kan yang sanat kita. Sanat toriko, sanat ilmu kita begitu. Jadi tidak ada dikotomis, enggak ada. Enggak ada dikotomi. Wong senyatanya itu begitu kok. Senyatanya begitu. Yang penting tidak ada kenyataan yang kamu ingkari, gitu loh.
Yang penting, yang penting, yang penting itu akumu itu tidak mengingkari sifat murninya. Justru harusnya dalam include-nya sebagai manusia, sifat murninya itu, sifat ilahiyahnya itu lebih banyak. Kamu nonton bola 5 jam, kontemplasi 2 menit lama. Itu akumu tersifati oleh sifat orang 5 jam. Aku murni ya belum muncul, udah tidur 2 menit itu kamu langsung tidur. Mestinya sifat murni itu meliputi orang. Artinya kalau orang itu sakit, dia bisa sembuh kok. Disembuhkan oleh sifat murni dari aku. Tinggal kemudian tuh sifat murni itu aktual pada orang itu durasinya berapa lama. Itu kan seninya di situ. Gitu. Dan memang kalau di Indonesia itu dia dikotominya itu loh. Dikotomi. Bahkan kalau saya beberapa teman Toriko itu dikotomi itu kuat. Wah, ini udah sesuai sanad nih. Wong sanate la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dalam bahasa Muna ya, itu sudah ditulis di buku Menuju Inti Kehidupan. Bahwa aku itu dia transcend, dia itu berwajah orang, include sebagai orang, nefemie. Jadi diri wuto posisinya ya neve wuto ne kowutono, maka bahasa Jepang kan, Ajinomoto juga nefemie gitu, nefemie nemie. Ini prinsip sahadat kita begitu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau orang yang menjadi rujukan diri kita itu kan Rasul. Orang yang menjadi rujukan diri dalam keorangannya. Sementara ya pendasaran dirinya pada Allah. Itu jangan ketukar-tukar tuh. Itu secara budaya dalam bahasa Melayu itu udah clear dia. Jadi dia udah clear apa kegunaan sahadatnya itu adalah pendasaran diri dan pendasaran orang. Transcend sekaligus sebagai orang. Seperti itu. Oke. Saya kira itu aja ya dari reflection pagi ini. Pokoknya aku itu disifati ganda, double movement. Aku itu yo murni tapi include sebagai manusia. Kalau secara simpelnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sahadat kita ini itu sudah menjadi asumsi kultural dalam membangun peradaban. Bukan hanya tiket ke surga, tetapi sahadat kita ini sudah jadi asumsi kultural baru. Itu yang harus diingat-ingat. Sebenarnya kemudian tuh asumsi kultural baru ini kita kasih nama Kavunaha. Kita beri nama. Jadi Kavunaha ini bukan kelompok etnis. Dia adalah posisi filosofis pendasaran diri dan pendasaran orang. Lebih tepatnya Kavunaha itu ya sahadat yang prinsip sahadat tapi dalam bahasa kultural. Jadi Kavunaha itu bukan kumpulan orang Muna. Ya mungkin sekarang ada benarnya karena baru orang Muna. Tapi sebenarnya itu pada tingkat tertentu Kavunaha ini adalah posisi filosofis untuk pendasaran diri dan orang. Jadi
Semua orang boleh. Ini adalah mewakili asumsi kultural baru gitu. Sebuah gerakan kultural. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pendaftaran akunya dibaca-baca yang benar, disifati yang benar aku itu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sar, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa ya, dibaca 3 buku pendasaran dirinya. Ada TLOC, Dissolving Ego sama Power Force ya. Dicatat-catat. Mungkin ada sesuatu yang belum paham, bisa ditanyakan, bisa di grup atau di kelas-kelas waktu gini. Dan bagi teman-teman yang mau menyimak ulang rekaman kelas, bisa langsung menuju channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Tidak di scroll, mungkin tema-tema yang perlu dipahami ulang, silakan dilihat. Jangan lupa di komen. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berlibur.